itu berefek dengan anak keturunannya. Ketika kita tidak baik dengan ulama, bahkan kurang ajar dengan ulama, bahkan mencaci ulama, maka boleh jadi sebaliknya. Sebalik apa? Sebalik wayukrimahum. Ya. Kalau wayukrimahum memuliakan ulama, nantinya ketika seorang ayah kurang ajar dengan seorang ulama, boleh jadi anaknya nanti itu kurang ajar juga dengan ulama. Ya. Ini yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan menyambung pembahasan yang sebelumnya bahwa kita sebagai orang tua wajib mendidik anak kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin semuanya, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu jelas disebutkan bahwa ada beberapa tips agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dalam arti kata anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan anak yang bertakwa, sudah jelas anak yang soleh, anak yang soleha. Sudah jelas juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita mendoakan anak kita agar menjadi anak yang soleh maupun anak yang soleha, ya kita cukup berdoa, ya Allah semoga anak saya menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Jadi semuanya masuk ke itu umum. Kadang-kadang orang tua juga mendoakan anaknya secara khusus. Apa khususnya? Ya Allah, berikanlah anak saya pemahaman dalam agama, berikan anak saya berbakti kepada orang tuanya dan sebagainya. Itu kan khusus itu. Nah, sebelumnya disebutkan bahwa ketika seseorang mentakzimkan seorang yang alim, yaitu ulama, maka insya Allah anak keturunannya nanti pasti menjadi orang alim. Nah, maka sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna man arada an yakuna ibnuhu aliman fayanbaghi an yura'iya al-ghuraba min al-fuqaha wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tihim syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhu aliman. Nah, gitu. Ini tipsnya ya. Telah berkata guru kami, nah, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang menginginkan anaknya aliman, menjadi orang alim, menjadi orang yang soleh, bayam bagi ayyuriyal ghuraba minal fuqaha, maka semestinya dia harus menjaga, memelihara orang-orang yang paham dalam agama, ya, yaitu ahli fikih atau fuqaha namanya. Jadi kalau seseorang itu menginginkan anaknya jadi orang alim, maka dia mesti menjaga, memelihara ahli fikih atau fuqaha. Kemudian apalagi? Yang pertama. Nah, yang kedua, wayukrimahum, dan memuliakan mereka, para fuqaha. Jadi seseorang itu wajib memuliakan orang alim, wajib memuliakan orang-orang yang paham dalam agama. Kenapa? Sebab karena nanti itu berefek dengan anak keturunannya. Ketika kita tidak baik dengan ulama, bahkan kurang ajar dengan ulama, bahkan mencaci ulama, maka boleh jadi sebaliknya. Sebalik apa? Sebalik wayukrimahum. Ya. Kalau wayukrimahum memuliakan ulama, nantinya ketika seorang ayah kurang ajar dengan seorang ulama, boleh jadi anaknya nanti itu kurang ajar juga dengan ulama. Ya. Ini yang kita takuti. Apalagi yang selanjutnya yu'azzimahum, dan mengagungkan ulama. Mengagungkan ulama. Jadi bukan sekedar memuliakan, tapi mengagungkan. Dan juga wa yu'tiyahum, dan memberikan mereka syai'an, sesuatu. Jadi kalau kita punya kecukupan, punya kelebihan harta misalnya, maka kita dianjurkan untuk memberi kepada ulama. Jangan segan-segan. Ya. Makanya kita sering nonton ya, sering mendengar berita bahwa
Ustadz Abdul Somad itu sering mendapatkan hadiah mobil. Nah, hadiah mobil dari seseorang. Nah, apakah beliau menerimanya? Iya, beliau menerimanya dan itu dibolehkan dalam agama. Tapi ketika beliau mendapat hadiah dari seseorang, beliau hadiahkan lagi, kemudian itu kan dapat dua itu. Orangnya dapat pahala menghadiahkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada ulama, kemudian Ustadz Abdul Somad juga mendapat pahala. Kenapa? Karena memberikan sesuatu kepada orang. Nah, dengan dua. Itulah kepintaran orang soleh. Beda dengan orang yang cerdas. Kalau orang cerdas belum tentu soleh. Artinya kalau orang yang soleh sudah tentu cerdas. Kenapa? Bisa berpikir. Nah, bagaimana sebaliknya? Kita sudah memuliakan ulama. Kemudian anak kita tidak menjadi orang alim. Tidak menjadi soleh. Wa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhu aliman. Maka seandainya anaknya tidak menjadi orang alim, dia sudah memuliakan orang alim semaksimal mungkin, memuliakan orang alim, takzimkan orang, memberikan sesuatu kepada orang alim, membantu fasilitas orang-orang alim ketika dia berdakwah, menyiarkan agama. Ternyata anaknya tidak jadi orang alim, yakunu hafidhu aliman, ya, pasti anaknya keturunannya nanti menjadi orang alim. Kalau anaknya langsung tidak menjadi orang alim, pasti hafidnya. Apa itu hafidnya? Hafiduhu itu anak keturunannya nanti pasti ada menjadi orang alim. Nah, kenapa perlunya anak kita, anak keturunan kita, cucu kita menjadi orang alim? Nah, kelimpahan bagi orang tuanya apa? Ketika seseorang menjadi alim, menjadi soleh, maka doanya mengalir kepada kedua orang tuanya, kepada kakek-kakeknya, dan terus ke atas. Kenapa? Kan orang soleh itu selalu berdoa. Ya, kita lihatlah doa di setiap masjid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa ustazina, ya kan? Dan sebagainya. Nah, itulah kelebihan mendapat anak yang soleh. Semoga kita mendapat anak yang soleh dan soleh. Jadi jangan kita berkecil hati ketika kita betul-betul berbuat baik kepada ulama, kepada orang alim, ternyata anak kita tidak menjadi orang alim, ya jangan berkecil hati. Sini sebutkan yakunu hafidhu aliman. Boleh jadi nanti anak kita, keturunan kita nantinya akan pasti ada yang menjadi orang alim. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.